Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mukabe Official. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teori hibridisasi untuk menentukan bentuk molekul senyawa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teori domain elektron. Ya, untuk kali ini kita menggunakan teori yang lain, sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan teori hibridisasi dan prosesnya, yang kedua menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Dua tujuan ini yang akan kita coba capai pada kesempatan ini. Baiklah, bagian pertama, masihkah Anda ingat tentang diagram orbital? Ya, jadi diagram orbital digambarkan dengan kotak atau garis, terserah ya. Nah, untuk dapat menggambarkan diagram orbital, Anda harus memahami konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum dan sesuai aturan Aufbau. Ini saya ingatkan kembali, jadi orbital 1s2, maka diagram orbitalnya seperti ini ya. 2s2 2p6, diagram orbitalnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga 3s2 3p6 3d10, diagram orbitalnya seperti ini. Nah, begitu cara menggambarkan diagram orbital dari konfigurasi elektron yang ada ini, gitu ya. Sudah ingat mudah-mudahan. Nah, setelah itu mari kita masuk pada teori hibridisasi. Dalam teori hibridisasi, proses penggabungan beberapa orbital atom untuk membentuk orbital baru, tingkat energinya sama ya, atau orbital hibrid namanya. Jadi saya ulangi, proses penggabungan beberapa orbital atom untuk membentuk orbital baru yang tingkat energinya sama atau orbital hibrid namanya. Dalam proses ini terjadi peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang energinya setingkat. Jadi ini prosesnya terjadi di sini. Dengan demikian, teori hibridisasi ini menjelaskan bentuk molekul senyawa berdasarkan bentuk orbital kulit terluarnya, sehingga penjelasan bentuk orbital dengan menggunakan teori hibridisasi ini berkaitan erat dengan teori diagram orbital seperti prasyarat tadi ya. Dari sini maka jumlah orbital hibrid atau hasil hibridisasi sama dengan jumlah orbital yang terlibat pada hibridisasi itu. Nah, jumlah orbital yang terlibat inilah yang nanti menentukan bentuk molekul yang akan kita gambarkan ya. Ini tentang teori hibridisasi. Nah, sebagai acuan kita menggunakan tabel macam-macam tipe hibridisasi. Ini orbital asalnya kan S dan P, orbital hibridisasinya SP ya. Bentuk orbital hibridnya linear, sudutnya 180 derajat. Kalau orbital asalnya SPP ya, berarti ada dua orbital P yang terlibat, maka bentuk orbital hibridnya SP2. Bentuk molekul hibridnya segitiga sama sisi, sudutnya 180 derajat. Kalau yang terlibat S dan orbital P nya ada tiga ruang, maka jadi SP3 tetrahedron ya, maka bentuknya tetrahedron, besar sudutnya 109,5. Kalau yang terlibat adalah orbital S dan 3 orbital P dan 1 orbital D menjadi SP3D, nama orbital hibridnya, maka bentuk orbital hibridnya adalah bipiramid trigonal ya. Bentuk sudutnya ekuatorialnya 120, aksialnya 90. Dan yang kelima, apabila yang terlibat dalam hibridisasi itu adalah 1 orbital S, 3 orbital P dan 2 orbital D, maka bentuk orbital hibridnya menjadi SP3D 2. Bentuk orbital hibridnya atau bentuk molekulnya ini maksudnya adalah oktahedron. Sudut
ya sekitar 90 derajat. Nah, ini tabel acuannya ya dari bermacam-macam tipe hibridisasi. Ini bentuk orbital hibrid berarti menyatakan bentuk molekul ini. Nah, setelah Anda memahami orbital hibrid ini ada 5 macam ini sebagai orbital dasar dari hibridisasi, maka kita mulai lihat proses hibridisasi pada senyawa BF2. Konfigurasi elektron terluar dari Be yaitu nomor atomnya 4, sehingga yang ada di sini adalah 1s2 kan itu ya, 1s2 2s2. Nah, yang 2s2 nya ini digambarkan ini. Nah, kemudian konfigurasi elektron Be yang terhibridisasi berarti nanti menggambarkan setelah S2 ada 2P ya, setelah 2S ada 2P, sehingga di sini ini yang 2S nya ada 2 ini ya kan, yang 2S nya ada 1 ini satunya ini pindah ke P, sehingga P nya yang tadinya 3 mestinya 3 ruang jadi 2 ruang. Yang 1 ruang itu sudah bergabung dengan 2S, jadilah seperti ini. Dari sini maka kan ini berarti sendiri, ini sendiri. Nah, maka ini akan diisi oleh F sebanyak 2 ini. Jadilah konfigurasi elektron Be pada BF2 itu jadi 1 miliknya Be, 1 miliknya F ini. 1 miliknya Be, 1 miliknya F, dan yang terlibat adalah 1 orbital S pada 2S dan 1 orbital P pada 2P. Maka membentuk orbital hibridnya SP. Karena bentuknya SP, maka bentuk molekulnya adalah linear. 2 elektron tidak berpasangan pada orbital ini akan menerima elektron dari F, membentuk ikatan kovalen, sehingga BF2 berbentuk linear, sudutnya 180 derajat. Gitu ya. Ini proses hibridisasi pada senyawa BF2. Yang lain, proses hibridisasi pada senyawa BF3. Konfigurasi elektron terluar B, gitu kan? B itu 5 nomor atomnya, ini 5. Nah, 5 itu berarti ada 1s2, 2s2, dan 2p1. Nah, 1s2 nya nggak usah digambarkan karena kita di sini adalah menggambarkan orbital terluar, yaitu orbital kulit terluarnya 2s dan 2p ini. Maka sepasang elektron yang ada di orbital S ini satu mengalami hibridisasi ke 2p. Ke 2p ini pindah ke sini sehingga jadinya seperti ini. Ya. P yang tadinya 3 ruang jadi tinggal 1 ruang kosong, yang 2 sudah diisi dan itu energinya menjadi setingkat dengan 2s. Sehingga masing-masing yang tadinya ini sepasang ini sendiri menjadi sendiri-sendiri semua tiga-tiganya, sehingga konfigurasi elektron B yang terhibridisasi menjadi 1, 1, 1. 1 ini adalah S, yang 2 ini adalah miliknya P, gitu kan? Nah, kemudian yang 3 ini tidak berpasangan dipasangkan dengan F 3, 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini, membentuklah ini. Ya, ini jadi berpasangan semua. Konfigurasi elektron BF3 ini menjadi seperti ini. Nah, ini melibatkan 1 orbital S dan 2 orbital P, jadi membentuk orbital sp2. Hibridisasinya sp2. Bentuk dari hibridisasi sp2, bentuk molekulnya adalah segitiga datar atau planar. Ya, keterangannya 3 elektron yang tidak berpasangan pada orbital sp2 akan berpasangan dengan elektron dari F, membentuk ikatan kovalen sehingga BF3 berbentuk segitiga planar. Berikutnya lagi, proses hibridisasi pada senyawa CH4. Nomor atom C itu 6. Konfigurasi elektronnya seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 2p2 sorry. Ya, sehingga konfigurasi elektron yang dituliskan untuk C ini yang terluar kan berarti 2s2 dan 2p2. Ini ditulis diagram orbitalnya ditulis seperti ini. Kemudian saat C ini terhibridisasi, 1 elektron dari 2s pindah ke 2p di ruang 3 yang masih kosong ini, jadilah seperti ini.
1 1 1 1. Tadinya kan ini berpasangan, ini tidak, ini tidak. Nah kemudian yang berpasangan ini satu pindah ke ruang yang ketiga pada miliknya P, jadi seperti ini. Ini C terhibridisasinya seperti ini, sehingga konfigurasi elektron pada C4 ya hanya ini, kemudian mengisi satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, sejumlah 4. Maka yang tadinya tidak berpasangan menjadi berpasangan, ada 4 pasang. Nah pembentukan 4 pasang elektron yang ini itu melibatkan 1 miliknya S dan 3 miliknya P. Ini 3 miliknya P yang ini, sehingga membentuk orbital hibridisasi sp3. Dengan terbentuknya orbital hibridisasi sp3, maka bentuk molekulnya namanya tetrahedral ya. Bentuk molekul tetrahedral 3 dimensinya saat kita belajar teori sebelumnya sudah saya perlihatkan. Keterangannya di bentuknya seperti ini nih ya. Ini diperlihatkan lagi, ini C, ini namanya tetrahedral. 4 elektron yang tidak berpasangan pada orbital sp3 akan berpasangan dengan elektron dari atom H sejumlah 4, sehingga CH4 membentuk tetrahedral. Kita lihat proses lagi yang lain pada senyawa PCl5. Konfigurasi elektron P yang nomor atomnya 15 itu seperti ini. Berakhir dengan orbital terluar pada kulit ketiga 2s2 2p3, ditulis seperti ini ya. Nah, nanti setelah 3p pasti ada 3d, sehingga 3d nya masih kosong ini, sehingga kondisi dasar dari diagram orbital P itu seperti ini kondisi dasarnya ya. Dari sini maka satu elektron dari S ini mengalami eksitasi ya, delokalisasi, pindah lokal ke 3D, pindah lokal ke 3D, sehingga yang tadinya tidak berpasangan itu hanya 3, sekarang menjadi 5, karena yang tadinya berpasangan ini ditinggalkan oleh satu sini ya kan, sehingga orbital hibridisasi P, diagram orbitalnya jadi seperti ini, 1 1 1 1 1. Nah, kemudian kelima-limanya tidak berpasangan. Nah, kelima yang tidak berpasangan ini kemudian dipasangkan dengan miliknya Cl yang 5, 1 sini, 1 sini, 1 sini, 1 sini, 1 sini. Nah, terbentuklah 5 pasang ya. Nah, pembentukan 5 pasang hibridisasi atau orbital hibrid ini pada PCl5 itu melibatkan 1 miliknya S, 3 miliknya P ini, dan 1 milik D. D yang tadinya 5 kan tinggal 4 nih ya, 1 miliknya D, maka disebut hibridisasi sp3d. Bentuk molekulnya bipiramid trigonal. Jadi 5 elektron yang tidak berpasangan pada orbital sp3d akan berpasangan dengan elektron dari atom Cl membentuk orbital PCl5. Bentuk molekulnya bipiramid trigonal, gambarnya seperti ini. Jadi ini tengah-tengahnya adalah segitiga, jadi ada 2 piramid, di atas 1, di bawah 1 ya, makanya bipiramid, 2 piramid trigonal, bentuknya segitiga. Kita lihat lagi yang lain, tipe molekul yang lain ya. Konfigurasi elektron atom S ini ya pada molekul SF6. S itu 1 S2 2 S2. Nah yang terluar kan ini, maka yang terluar ini ditulis orbital dasar daripada S itu berarti 3S ini berisinya 2, 3P isinya 4 seperti ini, dan 3D nya masih kosong. Setelah mengalami hibridisasi, 1 elektron dari 3S pindah ke 3D ya, mengalami delokalisasi ke sini, hibridisasi namanya ya kan, sehingga menjadi 6 elektron yang tidak berpasangan. Oh, 1 dari S ke sini, 1 dari P ke sini ya, sehingga yang ada di 3D itu 2 ruang yang dilibatkan ini ke sini, sehingga semuanya berubah jadi 6 ruang. Di dalam 6 ruang ada 6 yang tidak berpasangan, kemudian 6 itu dipasangkan dengan miliknya F 1 1 1 1 yang jumlahnya 6, jadilah hibridisasi sp3d2. S nya 1, P nya 3, D nya melibatkan 2, jadi sp3d2. Nah bentuk molekul dari sp3d2 adalah oktahedral. Jadi bentuk molekul SF6 adalah oktahedral seperti ini ya, segi 4, tengah-tengahnya ke atas 1 ke bawah 1 ya, itu oktahedral. Ada 8 sisi, ada 8 muka.
namanya oktahedral seperti molekul yang lain ya. Dari sini maka contohnya untuk memperjelas dari proses tadi adalah nih, tentukan bentuk hibridisasi yang terjadi pada senyawa NH3. Penyelesaiannya itu nomor atomnya 1, konfigurasinya seperti ini ya, dengan diagram orbitalnya seperti ini. Ini 1 atau saya tulis pakai titik atau lingkaran ini. Kemudian untuk N, nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya seperti ini dengan diagram orbitalnya seperti ini ya. Yang ditulis ininya saja nih, yang ditulis ini, yang ini, tapi ditulis dua-duanya sebetulnya akan lebih baik. Di sini 1, sini 1 ya kan. Nah, orbital dasar dari N ya kan, setelah ini orbital dasar dari N berarti kan ini 2s2 ini ya kan, kemudian 2p3 ini. Yang kita lihat tingkat energinya berbeda. Nah, dengan tingkat energi yang berbeda ini kemudian ya kan, akan membentuk orbital hibridisasi NH3 menjadi seperti ini. Jadi ini tidak ke sini enggak, tapi energinya kemudian bergabung. Ini energinya menjadi setara sehingga tingginya sama ini ya, 2 milik S dan 3 milik P kan itu Pak. Kan di sini berarti enggak diisi oleh N, betul, karena pada NH3 itu ada satu pasang elektron bebas, tidak digunakan untuk perikatan. Yang digunakan untuk perikatan hanya ada 3, maka jadinya satu orbital S ini pada 2s masih utuh, tapi kemudian di 2p dipasangkan dengan 3, jadinya seperti ini ya. Hibridisasinya sp3, hibridisasi sp3 mestinya tetrahedral, tetapi karena pada NH3 ada sepasang elektron yang tidak digunakan untuk perikatan atau bebas ini, maka pasangan elektron yang bebas ini akan mendesak 3 pasang elektron yang berikatan. Maka sp3 yang ada pada NH3 bentuk molekulnya menjadi piramid trigonal, piramid trigonal ya. Jadi piramid trigonal bukan piramid tapi menjadi piramid trigonal, di mana N-nya sebagai puncaknya, bagian atasnya ya. Di dalam N ada pasangan elektron bebas ya. Demikian pembahasan teori hibridisasi dan bentuk molekul, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.